comment, and script tab, script tab. Script tab. Broken, watching everything we built up fade away. I'm at the end, I'm fighting just to breathe. And I remember you said you'd never leave. You keep me alive, alive. When everything collides and falls apart, you are the one that's haunting me. I'm alive, so alive. You make all the pain inside fade away. You are the one that keeps me alive. How could you live with all of my weakness? All of the times I ran, pushing you away. All I do is hurt you. I never deserved you. Never aware of everything I've put you through. Then I remember you said you'd never leave. Do you remember you said you'd never leave? You keep me alive, alive. When everything collides and falls apart, you are the one that's haunting me. I'm alive, so alive. You make all the pain inside fade away. You are the one that keeps me alive. I'm cutting you, there's no escape. I breathe you in or suffocate. Surrendering's the only way to find time and life. You keep me alive, alive. When everything collides and falls apart, you are the one that's haunting me. I'm alive, so alive. You make all the pain inside fade away. You are the one that keeps me For everything I never had, I met some dreadlocks in my hair. For every word I should have said, without you I feel better. For every time I should have stayed, I'm sorry but it's not my way. For every night I should have slept, I dream well without a bed. Should I do the right things? Should I do what I think? Shout louder when I shout, run faster when I run. Let me live a
please listen. I think I might have lost my way. Hey, look around, tell me what you see. 'Cause I see eternity, and I fear it's gonna swallow me. So tell me where to return to after the fall. Everything is ending around me, still I go on. Anybody out there somewhere, I swear, where am I supposed to go? Never getting nowhere in this nightmare. Welcome to the great unknown. Everything is empty, never ending. What I wanna follow alone. Gotta get away, I've lost my way. So welcome to the great unknown. Look around, tell me what you see. A change in society, and I fear it has abandoned me. So tell me where to return to without a new name. Everything is changing around me, but still I'm the same. Anybody out there somewhere, I swear, where am I supposed to go? Never getting nowhere in this nightmare. Welcome to the great unknown. Everything is empty, never ending. What I wanna follow alone. Gotta get away, I've lost my way. So welcome to the great unknown. Welcome to the great I don't know if you can hear me, but please listen. I think I might have lost my way. Anybody out there somewhere, I swear, where am I supposed to go? Never getting nowhere in this nightmare. Welcome to the great unknown. Everything is empty, never ending. What I wanna follow alone. Gotta get away, I've lost my way. So welcome to the great unknown. Halo Car Radio Lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, seperti yang gua janjikan waktu gua bikin review Alpine Status HDS 990 dan HDP D90 ya. Gua bakal nunjukin ke teman-teman proses instalasinya, barang itu terpasang di mobil seperti apa dan hasil suaranya seperti apa. Nah, ini gua punya customer dari luar kota ya, dari Pekalongan. Ini mobil CR-V Turbo. Owner mobil yang satu ini memang sudah plotting sistemnya dari jauh-jauh hari ya, bahkan dari berapa bulan yang lalu. Ownernya pengen banget pakai Vokal Utopia 165 WXP ya. Jadi sistemnya two way. Jadi saat itu barangnya masih inden. Ownernya sabar menunggu ya sampai barangnya ready sambil ngotak-ngatik spek ya. Nah, setelah itu muncul Alpine Status ya. Langsung jatuh hati sama Alpine Status ya, yaitu head unit sama DSP-nya HDS 990 dan HDP D90 ya. Jadi langsung jatuh hati dan langsung memasangkan spek itu ke dalam spek yang akan dibangun di mobilnya. Nah, saatnya tiba mobilnya masuk ya. Oke, gue cerita sedikit tentang sistem yang akan dipasang di mobil ini ya. Head unit menggunakan Alpine Status plus DSP-nya ya, HDS 990 dan HDP D90 ya. Untuk front speaker kita memakai Vokal Utopia 165 WXP. Berikut dengan subwoofernya Vokal Utopia 10 WM ya. Jadi full set pakai vokal. Kita waktu itu agak lama juga menentukan spek amplifiernya yang akan dipakai ya. Karena syaratnya satu, ownernya ini nggak mau makan tempat. Jadi semua mau stay di bawah bangku ya. Bagaimana menemukan amplifier yang cukup high end ya, dengan berkelas ya, tapi fisiknya tetap kecil ya. Akhirnya kita menjatuhkan pilihan kepada JL Audio HD 900/5 ya. Amplifiernya imut, jadi sebelah bangku sebelah kiri kita letakkan HDP D90 ya. Bawah bangku sebelah kanan kita letakkan HD 900/5 JL Audio. Oke.
Nah, untuk subwoofer nanti akan gue pasang di atas ban serep. Gue akan bikin box custom di atas ban serep sehingga tidak makan tempat boxnya dan stay clean ya. Kebetulan Vocal Utopia 10WM ini tidak meminta box yang terlalu besar ya. Jadi kita masih bisa custom di atas ban serep dengan hasil yang bagus gitu. Nah, teman-teman, pasang audio high-end ya dengan perangkat yang berkelas nggak akan ada artinya jika akustik mobilnya nggak kita benahin ya. Jadi step pertama kita lapisin seluruh lantai dan pintu dengan soundproofing material dari CTK Premium ya. Kenapa gue suka pakai CTK Premium? Karena bobotnya sangat enteng teman-teman. Satu lembar CTK Premium itu cuman bobotnya 0,45 kg ya. Jadi sampai sekarang gue belum menemukan peredam yang lebih enteng dari ini ya. Dan daya rekatnya sangat kuat. Begitu nempel kita udah akan susah untuk ngeliatin peredamnya gitu. Nah, setelah peredam butir rubbernya udah kita pasangin, untuk floornya kita tambahin extra treatment lagi dengan peredam akustik ya. Jadi ini bahan material dari CTK Silence Mat ya. Jadi bahannya berupa foam ya kan. Bahannya berupa foam dengan ketebalan sekitar 4 mili ya. Ini adalah gunanya untuk memblok suara yang masih tembus dari floor noise-nya gitu. Nah, stay tune teman-teman. Saya akan bawa teman-teman step by step menuju proses instalasi mobil ini dari mulai prosesnya sampai selesai dan kita tes hasil suaranya. Someone's life away. I wanna say the walk was lonely, but I met murder on the way. So am I happier than ever at my sentence today? Decided by your sins, they won't keep me away. The vengeance of the innocent will be given to me. I'm breathing life into death, for punishment. Here is the verdict. There is no justice as I am anchored in my sins. The jury was so shameless, so guilty and yet blameless, acting so pretentious. They painted justice great. I wanna say the walk was lonely, but I met murder. Stripped of angels' wings, I couldn't really help but notice how the guilty lead the way. Who decides the fate of my life tonight? No, happier than ever at my sentence today. Decided by your sins, they won't keep me away. The vengeance of the innocent will
pengkabelan di dalam sistem car audio ya, ini seperti blood vessel kita. Jadi seperti pembuluh darah kita ya. Ini yang akan membawa listrik sama sinyal ke seluruh sistem audio ya. Jadi basically ada dua jenis kabel yang dipakai di sistem car audio atau sistem audio lain pun sama ya. Jadi adalah kabel power sama kabel sinyal ya. Kabel power harus penghantar konduktornya sangat bagus sehingga voltase dan ampere yang dibawa dari pembangkit listrik yaitu baterai sampai ke sistem kita tidak ada yang drop sama sekali ya. Untuk sistem yang advance akan lebih oke lagi ditambahin dengan sebuah super kapasitor ya. Di mobil ini juga kita tambahin satu buah super kapasitor untuk memastikan buffer listrik yang sebelum masuk ke sistem audio ya. Nah, untuk supply listrik dan grounding sistem di mobil ini gue pakai kabel dari RAM Audio F25 ya. Ini adalah oversize 4 AWG ya. Nggak tahu oversize apa yang lain memang lebih kecil 4 AWG-nya. Tapi gue lihat dia punya diameter kabel lebih besar daripada 4 AWG yang umumnya ya. Dan konstruksi desain kabelnya juga sangat rapi, sangat bagus. Dia terbagi dari beberapa grup ya. Dan masing-masing ada shieldingnya sendiri. Jadi strukturnya sangat bagus kabel ini. Nah, masuk ke kabel sinyal teman-teman. Kita mulai dari head source menuju ke prosesor ya. Di mobil ini head source menuju prosesor, gua menggunakan kabel koaksial digital. Karena sistem di mobil ini sudah support untuk high res 192 kHz 24 bit ya. Jadi kita harus menggunakan transmisi data yang mumpuni juga, yang bisa mendukung juga untuk membawa data suara sebesar itu ya, 192 kHz 24 bit ya. Nah, seluruh kabel sinyal yang dipakai di mobil ini gua pakai produk dari Orange Audio. Kita pilih yang top of the line-nya ya, top levelnya semua ya. Contoh, ini kabel RCA-nya. Ini RCA yang menghubungkan dari prosesor ke power amplifier untuk front speaker utamanya ya. Jadi tweeter sama mid bass ya. Oke. Ini kabel konduktornya sudah grade-nya OCC 7N ya. Tingkatannya udah lebih tinggi dari OFC ya. Finishing-nya juga sangat rapi. Craftsmanship-nya, ini kabel bisa dipastikan durability-nya bebas trouble ya. Bikinannya sangat rapi dan kualitas plugnya sama kualitas kabel sama kualitas shieldingnya ini semua sangat bagus ya. Nah, ini RCA buat khusus untuk subwoofer ya. Jadi kita sudah prepare masing-masing pembawa sinyal untuk masing-masing range frekuensi, kita sesuaikan sama sifat karakter kabelnya yang cocok ya untuk frekuensi tersebut gitu. Ini khusus untuk subwoofer ya. Ini tipenya namanya Helios SW ya. Helios SW khusus untuk subwoofer ya. Jadi ini kita pakai untuk membawa sinyal yang akan membawa data low frekuensi ya. Nah, untuk output kabel speakernya kita bedakan antara speaker utama sama speaker pendukung ya. Rear speaker sama rear surround itu kita anggap speaker pendukung ya. Tapi sama-sama menggunakan kualitas yang bagus. Tapi khusus untuk speaker utamanya, kita menggunakan kabel yang bahan OFC ya, yang sudah di coating dengan bahan silver ya. Tipenya namanya simetris partial dari Orange Audio juga. Ini juga seri top of the line-nya. Kabelnya sudah kita jalankan. Dari sini nanti kita bikinkan soket untuk terusin ke speakernya. Jadi semua koneksi ke speaker sudah kita bekalin dengan soket ya. Tujuannya apa? Suatu saat mobil mungkin akan dibongkar sama bengkel yang untuk keperluan perbaikan ya. Nah, saat pasang kembali, jika memakai soket tidak akan terjadi kesalahan fase ya. Waktu pasang kembali ya, sangat gampang. Untuk kabel speaker output untuk speaker secondary-nya, kita menggunakan kabel dari Orange Audio juga, tipenya PX240. Ini kabel sangat besar dan sudah kita siapkan juga untuk soketnya ya. Termasuk untuk subwoofer kita juga menggunakan kabel ini ya. Nah, meskipun kesemua kabel ini bukan kabel murah ya dan tidak murah kabel-kabelnya, tapi kita tetap keep ya supaya kita tidak overlap harga power dengan harga komponen ya. Jadi buat tetap pada prinsipnya, kalau dihitung-hitung sistem pengkabelan di mobil ini hanya memakan budget 20% dari total seluruh perangkatnya. Ini ada yang baru lagi teman-teman, produk keluaran terbaru dari CTK ya. Ini namanya foil fix. Foil fix ini basically adalah plat aluminium setebal 200 mikron ya. Jadi kalau dulu kita bikin dengan potong plat aluminium secara manual ya, kita kelilingin lubang ini sehingga dia benar-benar seal ya. Nah, sekarang
dengan keluarnya foil fix ini sangat menggampangkan kerja kita ya. Kita tidak pakai baut lagi, melainkan kita lem aja ya, sekalian di sealant sekelilingnya supaya tidak bocor air. Setelah itu foil fix ini kita perkuat lagi dengan perdam CTK Premium. Jadi ini menjadi plat yang sangat solid ya. Ide ini kita dapat dari konstruksi pintu mobil Mercedes-Benz ya, seri E-Class, C-Class gue lupa udah tercover plat apa belum ya. Tapi yang jelas kita sering buka E-Class itu sudah terdapat molding aluminium yang sangat keker, sehingga suara speaker yang kita pasang di sini akan sangat optimal. Setiap kali gue megang Twitter ini nggak pernah bisa berhenti mengagumi ya craftsmanship-nya dari vokal Prancis. Ini Twitter build quality-nya bener-bener super mewah. Kita megang aja rasanya pengen memiliki ya. Dari awal sampai sekarang masih dapat rasa begitu. Jadi detail finishingnya sangat kelihatan mewah sekali dan presisi ya. Selain itu suaranya juga sangat bagus ya. Nah, di case mobil ini akan gue pasangin ke sini. Gue udah siapin housing Twitter aftermarket ya. Jadi aslinya nggak kita rusak. Kita bikin dengan sedikit sihir fabrikasi di housing Twitter aftermarket yang udah kita siapin. Ya, mainkan Nang. Aduh, ya maruwet. Pusing. Ya enggak tahu kok katanya saya. Asia. Nah, untuk second row-nya gue kasih speaker dari Blam Audio. Sebabnya gini, ownernya ini sempat bimbang nih. Awalnya memang tekadnya udah kuat ya, pengen pakai vokal Utopia ya. Tapi di tengah perjalanan ya sedikit tergoda sama Blam Audio ya. Sempat terjadi wacana pengen ganti pakai Blam Signature Multics ya. Tapi karena kepengenannya sudah kuat banget ya, pengen pakai vokal Utopia dari awal ya. Jadi sistemnya kembali berubah jadi spek awal, pakai vokal Utopia 165 WXP. Nah, untuk mengisi rasa penasarannya, gue speaker rear-nya gue kasih Blam Audio dari seri Live 165 LSQ ya. Ini seri yang medium, satu tingkat di bawah Signature ya. Jadi sudah cukup tinggi juga serinya. Gue bikin di tempat OEM, Twitternya juga udah kita sematkan di tempat OEM-nya. Jadi pas banget ya lokasinya ya. Jadi di mobil ini akan terjadi kombinasi yang menarik nih antara vokal dan Blam Audio.
Nah guys, sekarang progresnya gue fast forward dikit ya. Sekarang perangkat-perangkat udah kepasang semua. Ini yang gue bilang magicnya Kang Anang ya. Aduh, ya mah ruwet. Pusing. Kang Script Chef ya. Ini jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, nice, rapi dan OEM look ya. Tapi ya kayak megang Rolex. Nah teman-teman, ownernya ini kan nggak mau makan tempat di bagasi ya. Jadi kita memang dari awal pemilihan perangkat aktifnya ini itu DSP sama amplifiernya kita nggak pilih yang perangkat yang ukurannya size-nya besar ya. Jadi konsep kita memasangkan perangkatnya itu tetap di bawah bangku depan. Tetapi since yang kita pasangkan ini adalah ibarat kata bukan barang ecek-ecek, bukan barang kaleng-kaleng gitu ya. Ya kita juga perhatikan banget untuk unsur estetik dan safety-nya ya. Jadi kita kasihin dasar yang terbuat dari bahan HMR ya. HMR itu papan yang anti air ya. Jadi kalau ketumpahan air, karpetnya basah, papannya nggak akan jadi basah dan lapuk gitu ya. Jadi kita unsur safety untuk keamanan perangkatnya ya. Setelah itu kita cover dengan papan yang dibungkus dengan karpet ya. Tentunya dengan cover ram hexagon ya. Nah, kita kasih aksen kosmetik sedikit ya, lampu-lampuan sedikit supaya kelihatan elegan. Nah, sekarang kita lihat ke placement subwoofernya ya. Box subwoofernya udah jadi. Nah, kita bikin dengan konsep boxnya di atas ban serep ya. Kebetulan CR-V ini pelek ban serepnya cukup lega ya. Jadi kita bisa dapat volume yang dikehendakin sama Vokal Utopia 10 WM ini gitu ya. Selain itu kita juga siapkan soket ya jika boxnya mau diangkat. Tuh. Kita tinggal ngelepas soket, udah bisa dikeluarin ban serepnya ya. Miring dikit. Oh. Nah, ini bener-bener OEM look teman-teman. Kalau kita turunin joknya, tuh. Covernya kita pasang. Nothing happen. Asik banget, volumenya dapat, bagasi stay clean, tapi hasilnya luar biasa. Ini adalah sepasang surround speaker dari Selo Audio Center Fit. Memang sering banget kita pakai. Materialnya full range, ukuran mungkin 1,5 inch kali ya, kecil sekali. Imut ya, dan dia tidak perlu box. Gue demen banget pakai ini jadi surround speaker, karena bisa langsung kita bikinin dudukan tanpa harus bikin-bikin mounting lagi gitu ya. Sekarang saatnya mobilnya di-tuning. Ntar gue akan kasih dengar hasil suaranya, kita masuk ke dalam. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm not gonna feeling it, catch me and being it, see what I see in it, untypical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your floor. Cause I know what you don't, it is me you adore. So hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy, but you let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? You push me, are you in it? Don't see what you see, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, please let it go. No, that I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet.
teman-teman, kita sudah dengar hasil suaranya. Paling ya gue kasih review sama impression gue sedikit ya. Ini pertama kali juga kita coba drill pakai ini ya, powernya JL Audio HD 900/5 ya. Jadi powernya 4 channel plus 1 channel monoblock ya. Power ini cukup clean, cukup bersih suaranya. Kalau impactnya, attacknya menurut gue ke power ini termasuk yang kalem ya. Tidak terlalu impact, tidak terlalu attack gitu ya. Tapi soft dia, kalem, bersih, clean gitu. Itu karakternya si Power JL Audio ini. Tapi yang gue amazing adalah channel nomor 5-nya yang buat ngangkat subwoofer ya. Subwoofer Utopia 10 WM dilahap dengan mantap sama JL HD 900/5. Bener-bener subwoofernya keluar dengan enteng, tidak ada paksaan sama sekali, dan bobotnya sama kontrolnya itu sangat bagus ya. Jadi gua rasa si JL ini sangat-sangat bagus untuk kontrol low frekuensi ya. Kontrolnya bagus sekali, sehingga subnya bener-bener nggak ada kotor-kotornya gitu ya. Jadi clean banget subnya, detail dan sangat akurat gitu tonal subnya. Oke, kalau speaker Vokal Utopia kita sudah beberapa kali setup pakai speaker set ini ya. Ya sudah jelas Utopia udah seri signature dari Vokal ya. Nggak usah diragukan lagi kualitasnya. High-nya sangat khas gitu ya. Dan mid bass-nya sangat gesit, tonalnya sangat akurat gitu. Yang unik di mobil ini perpaduan dengan second row-nya adalah pakai blam audio ya. Blam audio cenderung tebal ya, cenderung bold gitu. Dia punya bawahnya mid bass, mid sampai ke low-nya agak bold gitu ya. Di combine dengan vokal yang clean dan akurat ya, cukup oke dan cocok ya, sehingga si vokal ini bener-bener jadi agak gemuk gitu suaranya, gimana gitu ya. High-nya itu bener-bener nggak yang tajam gitu ya. Mungkin juga ditambah dengan high resolutionnya si Alpine Status ini juga sangat membantu mengeluarkan ya potensi yang terbaik dari si speaker gitu. Power internal built-in dari HDP D90 yang kita pakai buat ngangkat rear speaker dengan jalur konfigurasi full aktif juga sangat perform ya, sangat bagus. Tadi gue coba duduk di belakang, hawa speakernya itu nggak kalah dynamic sama speaker depannya yang diangkat pakai Power JL ya. Oke, jadi speaker depan, speaker belakang udah kita bahas, Power JL Audio udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke Alpine Statusnya sendiri ya. Alpine Status itu first impression gue rasa ini memang bener-bener karya Alpine yang luar biasa ya, karena dia menurunkan grade dari F1 Status menjadi satu line up lagi, sehingga user itu punya choice ya, punya pilihan yang lebih ekonomis tapi bisa juga mendapatkan hasil yang bagus gitu, yang mewah gitu, yang berkelas, yang high end gitu ya. Jadi itu langkah smart dari Alpine ya. Gue udah pernah bilang ya, dan gue sebagai installer sangat senang kita punya opsi yang seperti ini ya. Jadi semakin banyak range produk bagus yang bisa kita gunakan dan kita offer ke user, itu makin memperkaya solusi kita ya. Nah, satu lagi yang gue demen banget di mobil ini, build-nya adalah customize controller HDS 990 ini. Kita bikin tempat yang sangat rapi dan looks integrated dan OEM look ya. Ada slot charger yang bawaan asli mobil. Tadinya agak mendelep di dalam, kita keluarin sedikit supaya tidak kehilangan fungsinya ya. Jadi ini selain looksnya enak, pakainya enak, tangan sambil nyetir bisa sambil di sini, sambil mencet-mencet ya, enak sekali dan looksnya keren. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini yang kita persiapkan untuk mempresentasikan perpaduan Alpine Status dengan perangkat-perangkat yang high-end ya, sehingga menjadi satu solusi yang bisa dinikmatin sama user ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, yang pengen ngobrol dulu, pengen konsultasi, silakan japri ke WA kita yang sudah kita sediakan setiap kali di deskripsi video kita ya. Melalui konsultasi Anda akan mendapatkan solusi car audio yang benar-benar sesuai sama kebutuhan dan anggaran yang Anda miliki ya. Oke, thank you for watching guys, see you guys, dah.